Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi. Luar biasa bila kita dapat bertemu kembali pagi hari ini. Semua oleh karena anugerahnya. Semua oleh karena kasih setianya pada kita semua anak-anak. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saudara, saya rindu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan bagi pagi hari ini sangat sederhana sekali, yaitu mengenai lidah. Atau lebih persisnya, atau lebih tepatnya adalah ucapan yang keluar dari lidah. Mengapa itu penting saudara? Karena lidah atau ucapan yang keluar dari lidah itu menentukan hari-hari yang akan kita lewati di saat-saat yang akan mendatangi. Karena ucapan yang keluar dari lidah itu menentukan kehidupan kita yang akan datang. Amin saudara. Saudara percaya itu? Oleh karena itu penting sekali perkataan dari lidah ini. Seberapa banyak saudara mungkin melihat, mendengar, menyaksikan atau mengalami sendiri bagaimana perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang keluar dari lidah itu bisa membuat hubungan pertemanan, hubungan persahabatan retak, hubungan persaudaraan putus. Bahkan lebih tragis lagi saudara, hanya karena ucapan nyawa kita pun bisa melayang saudara. Ucapan-ucapan yang sangat menentukan kehidupan kita, ini harus kita perhatikan saudara. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan sangat concern dengan hal ini. Dan firman Tuhan itu memberikan warning, peringatan kepada kita mengenai lidah. Firman Tuhan di dalam Yakobus 3, kalau saudara nanti bisa baca, di situ firman Tuhan mengatakan kendalikan lidah saudara. Kita harus bisa mengendalikan lidah sebelum kehidupan kita dikendalikan oleh lidah. Amin saudara. Lidah itu kecil saudara, bagian kecil daripada anggota tubuh kita, tapi sangat menentukan hari-hari ke depan kita, sangat menentukan kehidupan kita saudara. Saudara tahu seperti ini saudara, kemudi kapal itu kecil saudara, tapi dia dapat mengendalikan kapal yang begitu besar. Saudara tidak sadari, begitu kemudi belok kanan itu kapal semuanya akan ikut belok kanan saudara. Apalagi api yang kecil mungkin hanya sebekas puntung rokok atau bekas daun yang terbakar, sehelai daun yang terbakar. Tapi saudara sering tahu juga bahwa itu saudara dapat menimbulkan kebakaran hutan yang luasnya luar biasa. Efeknya saudara, efek dari yang kecil itu bisa menimbulkan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu kendalikan lidah saudara. Kendalikanlah lidah kita, ucapan-ucapan kita ini. Ada 3 poin atau 4 poin saudara yang penting untuk kita cermati, kita ambil hikmatnya pagi hari ini. Yang pertama tadi, jadi kita harus kendalikan lidah, karena walaupun dia kecil, dia dapat menimbulkan perkara-perkara yang besar. Kedua saudara, di dalam Yakobus 3 ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan, tapi dengan lidah juga kita mengutuk orang lain. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi saudara? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Satu sumber mata air mengeluarkan 2 macam jenis air saudara, aliran air. Kita memiliki satu sumber air, yaitu kasih Tuhan, berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Maka seharusnya lidah kita, ucapan-ucapan yang keluar dari bibir lidah kita adalah ucapan-ucapan yang mendatangkan berkat, bukan ucapan-ucapan yang mengutuk orang lain, menyumpah orang lain, memfitnah orang lain saudara. Itu tidak boleh terjadi saudara. Itu sangat melukai hati orang lain, bahkan saudara dekat kita atau teman sahabat kita sendiri. Kalau sudah luka saudara tahu paku itu begitu ditancapkan di pagar tembok, maka walaupun saudara cabut, dia akan tetap membekas saudara. Lubangnya masih tetap kelihatan. Walaupun saudara sudah melepaskan, meminta maaf, tetapi tidak mudah untuk dilupakan.
oleh mereka-mereka sudah tersakiti oleh ucapan saudara. Hati-hati dengan lidah saudara, hati-hati sekali dengan lidah. Kemudian yang kedua, yang ketiga saudara, dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah juga kita tidak mungkin, harusnya tidak mungkin kita mengutuki orang lain. Yang ketiga, siapa yang mau mencintai hidup? Di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 jelas, sangat jelas mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Sekali lagi saya katakan, siapa yang mau mencintai hidup ini dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari terhadap yang jahat. Terhadap yang jahat, ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang lain, perkataan-perkataan yang melemahkan semangat orang lain. Jangan sampai saudara lepaskan itu. Kalau saudara ingin melihat hari-hari saudara, hari-hari yang baik ke depan ini. Amin saudara, amin. Kalau saudara mencintai hidup ini dan ingin melihat hari-hari depan saudara lebih baik, jaga perkataan saudara di lidah yang saudara akan lepaskan atau ucapkan. Ucapkan perkataan-perkataan dari firman Tuhan yang membangun iman, yang justru itu adalah perkataan-perkataan yang akan menjadi firman Tuhan yang menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita saudara. Amin, amin saudara. Yang keempat saudara, yang keempat ini juga penting. Lidah di dalam Amsal 18 ayat 12b, lidah orang bijak, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Siapakah orang bijak itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Orang bijak itu adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan seperti saudara dan saya, orang yang diberikan hikmat, kebijaksanaan, roh kebijaksanaan, roh pengetahuan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi semakin semakin bijaksana untuk menjaga lidah kita hanya untuk mengeluarkan perkataan-perkataannya menyembuhkan bagi orang lain di sini, bukan malah membuat orang lain sakit hati, kecewa, membuat orang lain lemah semangat dan sebagainya saudara. Kita adalah orang-orang yang bijaksana saudara, amin. Kita adalah orang yang bijaksana, artinya kita adalah orang-orang yang menerima hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Oleh karena itu jaga lidah sekali lagi saya katakan, agar perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu untuk kesembuhan bagi orang lain, bukan untuk mendatangkan justru hal-hal yang menyakitkan orang lain. Ingat saudara, amin. Karena dengan demikian saudara, orang yang mendengar perkataan kita, orang yang mendengar ucapan kita, itu dia justru akan tahu siapakah Tuhan yang kita sembah itu. Adalah Tuhan yang penuh dengan berkat-berkatnya, memenuhi kehidupan kita, sehingga kita juga bisa mentransfer berkat-berkat itu, perkataan-perkataan yang penuh berkat itu kepada orang lain, dan akhirnya orang lain itu pun memuliakan Tuhan Allah kita. Haleluya, amin saudara, amin. Demikianlah saudara, jaga lidah agar kita bisa melihat hari-hari baik, agar kita bisa melihat kehidupan ke depan kita ini semakin lebih baik, sehingga orang lain melihat, mendengar ucapan kita dan memuliakan nama Tuhan kita. Haleluya, shalom shalom. Tuhan memberkati saudara.